Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa kembali dalam sarapan Sapaan Pengharapan. Dan pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, Sudahkah kita merdeka? Yang terambil dari Galatia 5 ayat 13 sampai dengan 14. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam istirahat kami, sehingga kembali kami dapat merasakan pagi. Dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati, biarlah firman-Mu menjadi rema dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Galatia 5 ayat 13 sampai dengan 14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercangkup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, pada bulan ini bulan yang membahagiakan bagi bangsa kita, di mana pada bulan ini kita merayakan kemerdekaan bangsa kita. Kalau kita kembali melihat sejarah Bapak Ibu, bahwa 79 tahun yang silam bangsa kita memproklamirkan kemerdekaan negara kita. Dan 79 tahun yang silam bangsa kita terbebas dari penjajahan. Jadi ini sesuatu yang menggembirakan bagi kita. Kita terbebas dari yang namanya penjajahan. Tetapi yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, apakah kita benar-benar sudah merdeka? Kalau kita lihat Bapak Ibu, di luaran sana banyak sekali masih ada penindasan, banyak sekali kemiskinan. Ya, mungkin kalau kita juga sering mengikuti media sosial, hukum sekarang juga bisa dijual belikan Bapak Ibu. Terus terkadang manusia menjadi egois. Bahkan yang kaya ini menjadi lebih berkuasa. Apakah ini yang dinamakan kita sudah merdeka? Rasa-rasanya kita merdeka, tetapi batin kita, jiwa kita masih dalam kungkungan penjajahan, walaupun ini penjajahan oleh bangsa sendiri. Ya Bapak Ibu, kita belajar dari apa yang disampaikan Paulus untuk jemaat di Galatia. Ya, mereka sudah merdeka, dimerdekakan oleh Kristus, tetapi ya, mereka tidak dapat melaksanakan hukum Taurat. Mereka masih melanggar hukum Taurat. Padahal kenapa Tuhan memerdekakan mereka? Supaya mereka menjadi taat akan hukum Taurat dan dapat terus membagikan kasih yang sudah Tuhan ajarkan dalam kehidupannya. Tapi mereka menyeleweng, tidak mentaati hukum Taurat, sehingga Tuhan mengutus Paulus untuk kembali mengingatkan supaya mereka hidup dalam kasih dan saling melayani. Ya Bapak Ibu, memang secara iman kita juga sudah dimerdekakan oleh Kristus. Tetapi kita tidak boleh mengungkapkan kemerdekaan ini dengan semau gue, dengan seenaknya apa yang kita mau. Tetapi biarlah kita melihat bagaimana aturan yang sudah berlaku, bagaimana hukum yang sudah berlaku di bangsa kita. Kita taati itu. Kita taati aturan yang sudah berlaku di bangsa kita. Jangan kita malah mengisi kemerdekaan dengan semau gue. Apa yang
aku mau ya itu aku lakukan. Yang belum tentu yang kita lakukan itu benar, dan belum tentu yang kita lakukan itu baik untuk orang lain. Jadi hari ini kita diingatkan Bapak Ibu, biarlah kita mengisi kemerdekaan ini dengan membagikan kasih dan saling melayani, tanpa kita memandang siapa kita, tanpa kita memandang orang lain, tanpa kita memandang suku, agama, ras. Biarlah kita sebagai anak bangsa, ayo kita bergandengan tangan, kita membangun bangsa kita supaya kita dapat merasakan sama-sama kemerdekaan ini. Dan mari kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Kita bagi kebaikan, kita bagi kasih, dan biarlah kita saling melayani. Biarlah firman ini menjadi pengingat bagi kita, sebagai kita anak bangsa, untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Kau anugerahkan kemerdekaan atas bangsa kami, dan biarlah ya Tuhan, kami juga dapat membagikan kemerdekaan ini. Biarlah orang lain juga merasakan kemerdekaan, dan biarlah kami juga dapat mengisi kemerdekaan ini dengan hal yang lebih baik lagi ya Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu terus dapat kami bagikan, dan biarlah kami juga dapat saling melayani satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk terkhusus untuk gereja kami dengan setiap program-programnya. Terkhusus kami sedang melaksanakan revitalisasi gedung ibadah ya Tuhan. Bila Tuhan terus berkati dalam setiap prosesnya, sehingga program ini dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Selanjutnya ya Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Bila pimpinan-Mu, penyertaan-Mu terus atas kami ya Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.